Oke, kita akan lanjut. Kita punya pelajaran, inilah bagian terakhir daripada kita punya seri The Power of God unto Salvation. Jadi kita sudah belajar bagaimana setiap hari itu mengungkapkan sesuatu dari pencipta kita, dan bagaimana setiap hari itu memberikan penghiburan dan pengharapan, khususnya bagi kita ini yang hidup di dunia yang jatuh dalam dosa. Dan hari Sabat itu adalah tanda antara pencipta dengan manusia yang diciptakan, dan kita harus sangat mengerti itu tanda menunjukkan apa, supaya kita jangan miss dia punya tanda. Jadi mari kita mulai di buku Ibrani 4 ini. Ibrani 4 basically yang dibilang ialah ada janji untuk masuk ke dalam istirahatnya Tuhan, dan harus hati-hati jangan sampai tidak memasuki peristirahatan Tuhan yang sudah dijanjikan. Karena Injil yang dikabarkan kepada mereka dikabarkan juga kepada kita. Tapi Injil itu nggak ada manfaatnya bagi yang mendengarnya, karena mereka yang mendengarnya tidak memiliki iman. Jadi ada hubungan Injil dengan masuk ke dalam istirahatnya Tuhan. Dan untuk masuk ke dalam istirahatnya Tuhan harus mendengar Injil dan memiliki iman. Tadinya untuk beristirahat harus beriman. Dan iman itu lawannya daripada kita punya pekerjaan atau usaha sendiri. Dan kita yang percaya, dan percaya itu iman, artinya enggak berusaha dengan usaha sendiri, masuk dalam istirahat itu. Okay. Dan istirahat itu di ayat 4 bicara tentang hari Sabat, di mana God, Bapa melalui Anak, beristirahat pada hari ke-7 dari pekerjaan-pekerjaannya. Jadi hari Sabat itu adalah hari istirahat. Jadi istirahat yang dijanjikan kepada umat Israel yang keluar dari Mesir itu mengingatkan mereka akan istirahatnya Tuhan di hari ke-7 setelah 6 hari bekerja. Dan dikatakan kalau mereka mau masuki istirahat ini, yang kita tahu harus ada hubungannya dengan Injil dikabarkan, dan harus percaya, karena yang percaya yang masuk ke tempat peristirahatan. Dan sedang bicara tentang umat Israel mengadakan perjalanan ke Kanaan, dan banyak orang nggak masuk Kanaan, artinya Kanaan itulah di Timur Tengah sana ya. Kanaan itu adalah peristirahatannya. Jadi perjalanan umat Tuhan di akhir zaman ini adalah perjalanan ke tanah perjanjian, walaupun tanah perjanjian nanti balik ke bumi ini, tapi sebelum kembali kan kita masuk ke kerajaan surga dulu, dan setelah 1000 tahun baru kembali ke bumi ini. Jadi kita punya perjalanan ini nggak pernah akan mencapai tujuannya kalau kita nggak beriman untuk mendengar Injil yang dikabarkan itu kan. Jadi perlu iman, karena di Roma 1:16 Injil itu adalah kuasa yang menyelamatkan bagi semua orang yang percaya. Dan Injil itulah yang akan membuat kita bisa masuk ke tempat peristirahatan, yaitu kerajaan surga, dan kembali ke bumi ini. Sebagaimana umat Israel, mereka punya istirahat dari perbudakan di Mesir adalah tanah perjanjian. Lalu ayat berikutnya, di ayat 6 dikatakan, tapi ada istirahat remaineth. Remaineth artinya ada istirahat yang lain, di mana kita harus masuk ke istirahat itu. Jadi waktu dibilang tentang istirahat di Kanaan, di mana umat Israel dibawa keluar dari Mesir ke tanah Kanaan, dan itulah istirahatnya. Waktu dibilang it remaineth, artinya ada istirahat yang lain yang bukan itu. Dan banyak orang nggak akan masuk ke istirahat itu karena mereka nggak percaya. Artinya mereka nggak beriman waktu mendengar Injil. Dan dia bicara tentang hari tertentu, istirahat hari tertentu. Dan kita tahu hari tertentu itu hari ke-7. Dan ayat 8 dikatakan, jikalau Tuhan Yesus telah memberikan mereka istirahat, ada istirahat remaineth untuk umat Tuhan yang belum dinikmati istirahatnya. Jadi kalau tanah perjanjian yang diberikan kepada umat Israel waktu keluar dari Mesir itu adalah istirahat, ada istirahat yang lain yang sudah disimbolkan oleh istirahat di tanah perjanjian. Dan ayat 10 dikatakan, dia yang masuk ke dalam istirahat Tuhan ini, dia beristirahat dari dia punya pekerjaan, sebagaimana Tuhan pun beristirahat dari pekerjaannya.
Untuk masuk peristirahatan yang remaineth ini, kita harus istirahat dari kita punya pekerjaan sebagaimana God pun beristirahat dari dia punya pekerjaan. Kita tahu Tuhan istirahat dari 6 hari bekerja. Lalu ada hari ke-7. Lalu kita pun harus istirahat dari kita punya pekerjaan dan baru kita masuk ke istirahat. Dan istirahat ini adalah istirahat yang remaineth tadi. Dan untuk kita memasuki istirahat yang remaineth itu, kita perlu beristirahat pada hari ke-7, tapi belum tentu saya beristirahat pada hari ke-7, saya akan masuk ke istirahat yang remaineth. Karena hari ke-7 itu adalah istirahat sebelum istirahat yang remaineth. Jadi bisa saja orang Israel, orang-orang Farisi, mereka punya istirahat hari ke-7 mantap, tapi mereka nggak pernah akan memasuki istirahat yang remaineth kan? Jadi ada sesuatu dari hari Sabat, hari ke-7 punya istirahat yang kalau nggak salah mengertinya akan memasuki istirahat yang remaineth itu, yang belum dinikmati itu. Jadi orang-orang Israel atau orang-orang Yahudi nggak memperoleh tanah perjanjian itu karena mereka tidak percaya. Jadi bisa saja pada hari ke-7 itu saya istirahat pada hari ke-7, tapi karena saya tidak memiliki iman, saya tidak akan memperoleh peristirahatan yang remaineth itu. Istirahat yang remaineth ini adalah istirahat di dunia yang baru. Karena waktu mereka keluar dari Mesir itu melambangkan kita keluar dari dunia ini, lalu kembali ke dunia yang baru kan. Artinya, untuk memasuki istirahat dunia baru nanti, cuplikannya ialah istirahat sebelum masuk ke situ. Kenapa istirahat sebelum masuk ke situ? Karena sebelum masuk ke situ harus istirahat. Kan? Katakan di ayat 10, untuk masuk ke hari itu, untuk masuk ke tanah perjanjian harus istirahat. Jadi sebagaimana Tuhan Yesus kerja 6 hari, lalu istirahat, dia punya istirahat itu melambangkan saya istirahat untuk masuk ke dunia yang baru. Jadi waktu Tuhan Yesus beristirahat dari pekerjaannya, saya pun beristirahat dari pekerjaan saya. Nah, pekerjaan apa itu nanti kita akan lihat ya. Dan istirahat itulah yang di sini, itulah yang membuat saya masuk istirahat yang nanti di dunia yang baru. Dan istirahat di tanah Kanaan di bumi ini hanyalah bayang-bayang daripada istirahat dari peristirahatan yang sudah dijanjikan kepada semua orang yang setia. Jadi harus ada istirahat di bumi ini untuk istirahat di bumi baru. Nah, hari ke-7 adalah hari istirahat yang abadi. The seventh day eternal rest. Jadi ada hubungan peristirahatan yang eternal dengan hari ke-7. Mari kita lihat. Keluaran 20 ayat 8 dikatakan, ingat hari Sabat. Ingat hari Sabat. Nah, kita tahu bahwa ingat hari Sabat itu adalah bagian daripada 10 hukum. Dan 10 hukum itu selalu ada. Artinya prinsip ingat hari Sabat sudah ada sebelum bumi ini diciptakan. Karena 10 hukum enggak menjadi ada setelah Adam diciptakan. Karena hukum itu kekal sebagaimana pemberi hukumnya kekal. Jadi prinsip atau precepts daripada ingat hari Sabat sudah ada sebelum bumi ini diciptakan. Jadi hari Sabat itu yang selalu sudah ada, lalu Tuhan istirahat pada hari Sabat yang baru ada di bumi ini, tapi prinsipnya selalu ada, diberikan kepada Adam dan Hawa untuk dipelihara kekudusannya. Jadi prinsip hari Sabat itu kan selalu hari Sabat itu kudus, walaupun hari Sabat itu baru menjadi ada bagi bumi ini. Dan diberikan untuk dipelihara kekudusannya. Dan Keluaran 20 ayat 11 katakan, itu membuat kita ingat akan Tuhanlah yang bekerja untuk menciptakan. Jadi untuk saya bisa memelihara kekudusan hari Sabat yang diberikan kepada saya, itu hanya bisa terjadi kalau saya nggak lupa bahwa Tuhanlah yang bekerja untuk menciptakan. Dan hasil ciptaannya kita lihat di Kejadian 1 ayat 31. Dikatakan, God melihat semuanya itu yang telah dia buat, dan dia lihat itu semua sangatlah baik. Dan waktu semuanya sangat baik termasuk Adam dan Hawa sangat baik, baru diberikan hari Sabat untuk ingat bahwa yang Tuhan hasilkan dalam pekerjaan 6 harinya adalah sempurna. Sangat baik adalah sempurna. Artinya hari Sabat itu mengingatkan kita
akan pekerjaan Tuhan yang sempurna. Nah, sempurna artinya nggak ada yang perlu diperbaiki lagi. Nggak ada yang perlu diperbaiki lagi. Adam dan Hawa sudah sempurna, semua sempurna, karena very good, dan itu mengingatkan bahwa itu sudah sempurna semua. Nah, kita tahu manusia jatuh dalam dosa, kehilangan sempurna. Dan kalau kehilangan sempurna, bukankah hari Sabat mengingatkan bahwa manusia itu waktu diciptakan sempurna dengan kuasa Tuhan? Artinya dengan kuasa Tuhan itulah yang akan membuat manusia sempurna. Jadi hari Sabat itu mengingatkan bahwa kita itu kalau mau jadi sempurna kembali, hari Sabatlah yang mengingatkan saya sebagaimana Adam dan Hawa sempurna waktu diciptakan, dan manusia yang sudah kehilangan sempurnanya akan dibuat sempurna kembali 100% oleh kuasa Tuhan, dan itu diingatkan oleh hari Sabat. Jadi hari Sabat itu mengingatkan ciptaan yang sangat sempurna atau yang sangat very good. Itu hari Sabat. Baik, kita lanjut. Kita tahu bahwa hari Sabat itu hari istirahat yang mengingatkan bahwa Tuhan yang menciptakan semua yang sempurna menciptakan dengan firman-Nya yang keluar dari mulutnya. Artinya firman yang keluar dari mulutnya itu menghasilkan kesempurnaan, dan hari Sabat itu mengingatkan akan hal itu. Dan di Yesaya 55 ayat 11 dikatakan, firman yang keluar dari mulut Tuhan nggak akan kembali sia-sia. Artinya waktu Tuhan ciptakan dengan sempurna, kembalinya sempurna semua. Yang Tuhan ciptakan itu semuanya kembali ke hadapan penciptanya sempurna. Makanya dikatakan di sini, firman yang keluar dari mulut Tuhan nggak akan kembali sia-sia, karena semuanya very good dan menghasilkan yang Tuhan kehendaki. Artinya apa? Artinya hari Sabat itu menjamin kepada manusia bahwa dunia ini yang dulunya sempurna karena firman Tuhan nggak kembali sia-sia. Firman yang sama itu akan dan tetap menjamin bahwa dunia ini nggak akan selama-lamanya rusak seperti ini, karena firman yang sudah keluar dari mulut Tuhan nggak akan kembali sia-sia. Dan itu pun akan menjamin bahwa orang yang tinggal di dunia baru ini akan sempurna juga, sebagaimana Adam dan Hawa sempurna hasil firman yang keluar dari mulut Tuhan. Dan itu diingatkan oleh hari Sabat. Itu diingatkan oleh hari Sabat. Yesaya 45 mulai ayat 16 dikatakan, mereka akan malu, bingung, penuh dengan kebingungan semua yang sembah berhala. Ayat 17, tetapi Israel akan diselamatkan di dalam Tuhan dengan keselamatan yang kekal dan tidak akan malu dan dibingungkan. Ayat 18, demikianlah firman Tuhan yang menciptakan langit, Tuhan sendiri yang membentuk bumi dan menciptakannya dengan firman-Nya. Dialah yang establish bumi ini, Dia menciptakan bumi ini enggak dengan sia-sia. Karena Dia ciptakan bumi ini untuk didiami penghuni yang Dia ciptakan. Artinya kalau firman Tuhan itu sudah keluar, dan firman itu yang menciptakan semua itu menciptakan manusia untuk mendiami bumi ini dalam kesempurnaannya, bumi ini akan kembali sempurna lagi karena firman Tuhan nggak akan keluar sia-sia. Dan walaupun sudah rusak hasil pilihan yang salah yang dipilih Hawa dan Adam, tapi jangan pikir bahwa dunia ini akan rusak terus, karena firman Tuhan yang menciptakannya tidak akan kembali sia-sia. Semuanya akan menjadi sempurna kembali. Dan apa hari Sabat? Hari Sabat kasih ingat saya akan hal itu. Hari Sabat mengingatkan saya akan hal itu. Jadi Tuhan punya tujuan bahwa bumi ini didiami oleh orang-orang yang sempurna, yang very good, kan? Dan Tuhan memberikan hari Sabat agar mereka bisa ingat akan pencipta mereka, dan dengan mengingat penciptanya, mereka bisa mempertahankan, mereka punya kesempurnaan bukan hanya secara tubuh jasmani tetapi secara spiritual juga. Jadi hari Sabat ini mengingatkan saya akan kesempurnaan Eden yang dulu, dan saya bisa hidup di dunia yang gak sempurna karena kuasa yang membuat saya bisa hidup di tengah kejahatan tapi tidak berdosa itu kuasa yang menciptakan 6 hari. Dan kuasa itu yang bekerja, dan karena kuasa itu yang bekerja, saya beristirahat dari pekerjaan itu. Dan itu diingatkan oleh hari Sabat. Kejadian 1:26 dikatakan,
Bapa bilang kepada anaknya, kita tahu, mari kami ciptakan manusia sesuai dengan kamu punya image. Artinya hari Sabat mengingatkan manusia untuk ingat bahwa kami ini waktu diciptakan sempurna sesuai dengan image-nya. Penciptanya yang berfirman, nggak sia-sia firman-Nya keluar, kita sama dengan image-nya. Hari Sabat mengingatkan itu. Khususnya bagi kita yang sudah jatuh dan sudah kehilangan kemuliaan Tuhan. Hari Sabat untuk mengingatkan kita kepada Eden dalam kesempurnaannya. Dan itu bisa diperoleh di dalam kehidupan yang penuh dengan kegelapan. Kita tahu bumi ini diciptakan dari kegelapan, dari nothing menjadi something. Dan kita tahu kita punya righteousness, nothing bisa menjadi something. Jadi hari Sabat itu mengingatkan saya bahwa dunia ini dari nothing menjadi sempurna, dan kita hidup di dunia yang penuh dengan nothing. Dan di dalam ke-nothingan kita, firman yang sama diingatkan oleh hari Sabat bisa menghasilkan orang-orang yang sempurna. Kalau kita mau masuk di Sabbath yang remaineth nanti. Dan sebelum kita masuk ke Sabbath yang remaineth nanti atau the rest itu, sebelumnya kita harus istirahat dari pekerjaan kita untuk berusaha untuk menjadi sempurna. Karena kita tahu itu pekerjaan Tuhan, bukan pekerjaan manusia. Karena dunia ini sempurna, hasil pekerjaan Tuhan, bukan kontribusi manusia. Di Keluaran 31 ayat 13 dikatakan, hari Sabat adalah tanda bahwa Tuhan yang sanctify saya. Tuhan yang sanctify saya. Efesus 5, 26, 27 dikatakan, dengan kuasa Tuhan yang sanctify saya bisa menjadi gereja yang mulia. Tadi kan sudah kehilangan mulia. Gereja yang mulia. Tidak ada cacat noda, tidak ada dia punya wrinkle. Holy, sebagaimana hari Sabat holy, dan tidak ada cemar sama sekali. Jadi sekali lagi, apa gunanya hari Sabat? Hari Sabat itu selalu kasih ingat bahwa kamu bisa berhenti berdosa. Hari Sabat kasih ingat bahwa kamu bisa hidup tanpa dosa, tanpa noda. Dan itu pekerjaan Tuhan, bukan pekerjaan saya. Dan karena saya ingat hari Sabat, saya ingat bahwa Tuhan yang beristirahat dari Tuhan punya pekerjaan, saya pun istirahat dari saya punya usaha untuk membuat diri saya menjadi sempurna karena itu pekerjaan Dia. Dan peristirahatan itu akan membuat saya beristirahat di dunia yang baru, yang mana itu adalah the rest that remaineth. Jadi kesempurnaan, kondisi yang sempurna itu yang akan memulihkan kembali bumi ini. Dan Injil yang dikabarkan, kita tahu Injil adalah kabaran kuasa Tuhan, ya, kuasa penciptaan Tuhan, dan kuasa itu diungkapkan di kayu salib, kan kita sudah belajar itu. Jadi Injil itu yang dikabarkan mempersiapkan orang-orang untuk menduduki bumi ini di dalam bumi yang sudah diperbaharui oleh kuasa Tuhan. Jadi bumi ini akan kembali ke dalam kesempurnaannya hanya dengan orang-orang yang percaya Injil. Dan kalau percaya Injil, mereka beristirahat. Dan istirahatnya itu mereka nggak pernah lupa karena setiap hari ke-7 diingatkan akan hal ini sehingga mereka nggak bisa lupa kecuali mereka pilih untuk lupa. Jadi istirahat yang masih remaineth ini adalah Eden baru di bumi yang baru. Eden yang baru dan bumi yang baru itu adalah istirahat nanti. Nah, mari kita lihat hubungan itu selanjutnya. Di Ibrani 4 ayat 3 katakan bahwa pekerjaan-pekerjaan Tuhan sudah selesai sejak bumi ini diciptakan. Sejak fondasi bumi ini. Nah, kalau pekerjaan Tuhan sudah selesai dari fondasi bumi ini, artinya di saat bumi ini diciptakan, manusia nggak usah bekerja lagi karena sudah sempurna, kan? Artinya manusia mulai beristirahatnya setelah dia diciptakan. Karena Tuhan sudah selesai pekerjaannya. Jadi nggak ada lagi yang manusia perlu kerjakan kalau semuanya sudah selesai. Semuanya sudah sempurna. Artinya istirahatnya manusia itu mulainya di saat dia diciptakan. Di saat manusia diciptakan, dia mulai beristirahat. Dan kita tahu Adam dan Hawa diberikan pekerjaan. Tapi pekerjaan itu bukan pekerjaan. Pekerjaan itu namanya istirahat. Makanya minggu lalu kita belajar kerjanya nggak capek. Karena kalau kerja capek, kita perlu istirahat. Dan karena kerjanya nggak capek, mereka nggak perlu istirahat.
Artinya pekerjaan mereka di Eden itulah namanya istirahat. Lihat itu, Kejadian 2 ayat 15. Dan Tuhan mengambil manusia yang diciptakan dan meletakkan dia atau menempatkan dia di Taman Eden untuk memeliharanya, keep it. Kayak keep hari Sabat kan, to dress it and to keep it. Artinya untuk dress dengan keep itu bukan kerja, itu spiritual rest. Karena untuk apa kerja lagi kalau semuanya sudah sempurna? Artinya pekerjaan manusia di Eden sebelum jatuh dalam dosa adalah istirahat. Tuhan memberikan kepada manusia istirahat di bumi ini untuk dia punya sukacita, bukan untuk pegel-pegel dan capek kan. Kalau kita sekarang kerjanya capek. Kalau di Eden dulu kerjanya malahan sukacita. Enggak ada, karena itu namanya istirahat. Kenapa? Karena Tuhan sudah selesai. Dan kalau sudah selesai artinya semua setelah itu istirahat. Di Kejadian 2:3 kita lihat ya. Tuhan memberkati hari ke-7. Dan dia beristirahat dari semua pekerjaannya. Makanya sudah selesai kan? Sudah selesai. Enggak ada lagi pekerjaan yang perlu dilakukan setelah hari ke-6 penciptaan. Enggak ada lagi. Makanya Tuhan istirahat. Artinya hari Sabat diberikan kepada manusia sebagai tanda bahwa dia perlu istirahat untuk selama-lamanya. Karena sudah selesai. Jadi Adam dan Hawa itu harusnya pekerjaannya untuk selama-lamanya ialah istirahat di dalam Tuhan. Dan istirahatnya terdiri dari pekerjaan yang enggak ada capeknya. Dan hari Sabat waktu mereka istirahat bukan karena capek, tapi mereka istirahat dalam Tuhan untuk memuji Tuhan dan mengungkapkan syukur mereka kepada Tuhan, tapi bukan karena kita istirahat capek pada hari Sabat. Artinya hari Sabat itu adalah tanda bahwa kita itu sebenarnya untuk selama-lamanya istirahat. Karena pekerjaan itu bukan pekerjaan yang capek, pekerjaan itu adalah sukacita. Dan kalau sukacita itu bukan kerja, itu istirahat. Sama dengan orang yang pergi kerja di tempat yang sangat indah dan sangat mantap. Dia bilang, ini bukan kerja, ini lagi vakansi. Ini sih bukan kerja, ini vakansi. Sama dengan Adam dan Hawa. Ini bukan kerja, ini istirahat namanya. Jadi sebenarnya Tuhan waktu ciptakan bumi ini, yang dia inginkan ialah untuk saya yang kerja bikin semuanya. Saya yang kerja dengan saya punya roh, spirit. Saya ciptakan semua. Kamu nggak usah kerja. Malahan kamu yang hasil kerja saya. Lalu kamu istirahat selama-lamanya. Dan kamu punya istirahat selama-lamanya itu diingatkan oleh hari Sabat yang mengingatkan bahwa aku yang bekerja, kamu istirahat. Dan kamu bersukacitalah dalam pekerjaan kamu yang itu sebenarnya adalah istirahat. Jadi manusia itu sebenarnya harus menikmati istirahat spiritualnya selama-lamanya. Atau istirahatnya sempurna di mana dia bebas dari dosa. Dan kita tahu di dunia baru ini mulai dari surga kan kita tahu bahwa kita akan istirahat bebas dari dosa. Dan untuk bebas dari dosa, saya sudah harus mencicipi bebas dari dosa karena di sini di bumi ini ada hari ke-7. Artinya harus ada istirahat. Dan hari ke-7 itu mengingatkan bahwa kalau saya mau istirahat nanti, saya sudah harus istirahat sekarang. Sekarang saya sudah harus istirahat kalau saya mau istirahat nanti. Sama dengan orang-orang Israel. Mereka nggak bisa istirahat masuk di tanah perjanjian kalau di perjalanan di padang belantara itu mereka nggak percaya, nggak istirahat. Makanya mereka berusaha untuk taklukan waktu pertama kali mau masuk tanah perjanjian itu. Dan mereka nggak bisa kan? Karena mereka nggak percaya. Karena mereka nggak beristirahat pada kuasa Tuhan, mereka mau berusaha sendiri. Jadi mereka harus istirahat di padang belantara baru masuk istirahat tanah Kanaan. Kita pun harus istirahat di sini kalau mau masuk ke tanah Kanaan surgawi yang mana adalah bumi yang diciptakan baru lagi. Ibrani 1 ayat 2, Tuhan menciptakan langit dan bumi dengan menggunakan firman-Nya. Lalu Tuhan beristirahat dari berbicara kan. Jadi Tuhan nggak berbicara lagi, itu istirahatnya karena kerjanya kan bicara. Jadi Tuhan beristirahat dari menciptakan dengan berbicara, lalu dia istirahat. Jadi waktu dia bicara, kerja. Pada hari ke-7, dia selesai, dia nggak ciptakan apa lagi. Ini artinya istirahat. Waktu Tuhan istirahat dari pekerjaannya, semua yang diciptakan ditopang oleh firman yang bekerja dalam 6 hari. Jadi firman yang bekerja dalam 6 hari
tetap bekerja. Walaupun yang menciptakannya istirahat. Karena langit dan segala isinya masih harus berfungsi untuk 7 hari kan. Tapi pekerjaan untuk menciptakannya selesai. Dan yang diciptakan nggak pernah berhenti. Karena kuasa yang menciptakan menopang untuk selama-lamanya. Dari mana kita tahu itu? 1 Petrus 1:25 dikatakan, firman Tuhan endureth forever. Jadi firman yang menciptakan menopang untuk selama-lamanya walaupun penciptanya sudah istirahat dalam penciptaannya. Jadi firman Tuhan yang hidup selama-lamanya tetap menopang yang diciptakan. Artinya Tuhan beristirahat akan firman-Nya. Sementara firman-Nya bekerja, Tuhan beristirahat pada firman-Nya. Dan bahasa Inggrisnya adalah God rested upon His word. Artinya Tuhan benar-benar sangat percaya akan kemampuan firman-Nya sehingga dia istirahat karena firman-Nya sekarang bekerja terus. Dan dia beristirahat artinya dia percaya bahwa firman-Nya itu akan tetap menopang semua yang diciptakan. Dan dia nggak perlu otak-atik lagi. Dan itu artinya dia istirahat. Artinya dia percaya kuasanya. Untuk percaya kuasanya, saya istirahat. Nggak ganggu-gugat lagi apa yang saya percaya. Demikian juga manusia. Manusia akan istirahat karena manusia tahu Tuhan punya kuasa bisa menopang dan mempertahankan kehidupan sempurna itu sehingga dia nggak mau otak-atik, nggak mau bantu kuasa Tuhan. Dia akan beristirahat dari bantu kuasa Tuhan untuk selama-lamanya. Artinya di dunia ini kita harus yakin sekali akan firman Tuhan yang menopang bumi dan segala isinya dan segala semesta alam itu. Tuhan sudah istirahat, tapi firman-Nya masih menopang yang Dia ciptakan. Kita pun harus istirahat dari pekerjaan Tuhan untuk membebaskan saya dari dosa dan tetap beristirahat pada firman Tuhan bahwa firman yang membebaskan saya dari dosa akan untuk selama-lamanya mempertahankan kondisi saya bebas dosa. Untuk beristirahat pada hari Sabat ialah untuk beristirahat atau untuk mengambil peristirahatan yang datangnya dari saya sudah sangat yakin bahwa Tuhan punya janji, Tuhan punya firman, nggak perlu diotak-atik lagi. Sebagaimana Tuhan pun nggak otak-atik lagi, Dia berfirman, itu firman bekerja selama-lamanya, Dia nggak perlu ganggu lagi kan. Demikian juga manusia. Kalau Tuhan sanggup membuat saya righteous, Dia sanggup untuk mempertahankan righteousness saya untuk selama-lamanya, dan hal itu diingatkan setiap hari ke-7 untuk dipraktekkan 7 hari per minggu. Ini artinya untuk beristirahat atau untuk masuk dalam istirahatannya melalui iman dalam firman-Nya. Kita tahu bahwa pekerjaan daging ini adalah pekerjaan untuk percaya diri sendiri, makanya gagal terus. Artinya untuk istirahat pada hari ke-7 ialah untuk beristirahat dari saya punya kekhawatiran, kecemasan, kebingungan, dan saya lihat saja bintang, bulan, matahari, dan semua yang saya bisa lihat yang Tuhan ciptakan. Tuhan sudah beristirahat sejak 6 hari, hari ke-6. Sejak hari ke-6 Tuhan sudah selesai dalam pekerjaan penciptaannya, sudah selesai. Dan apakah semua yang diciptakan masih ada? Masih. Itulah caranya untuk beristirahat dari saya punya daging, bahwa saya nggak perlu takut saya punya daging kalau firman Tuhanlah yang berkuasa itu, yang bisa menolong saya untuk beristirahat dari dosa untuk selama-lamanya. Karena kita adalah hasil kerjanya Kristus. Saya adalah hasilnya. Kalau saya hasil kerja, nggak bisa dong saya kontribusi dalam pekerjaannya. Dan hasil kerjanya berapa lama endurance-nya? Selama-lamanya. Artinya kalau saya hasil kerja keselamatan, saya dijamin akan selamat untuk selama-lamanya. Sebagaimana benda-benda di semesta alam, sejak Tuhan istirahat masih utuh dalam kondisi di saat diciptakannya, kecuali bumi ini karena ada dosa. Filipi 2:13, Bapalah, kuasa Bapa dalam Kristuslah yang bekerja dalam kamu, bukan kamu. Jadi bukan dibilang kamulah yang bekerja, Bapa yang bekerja, dan hasil kerja Bapa apa? Selama-lamanya. Selama-lamanya. Jadi keselamatan itu datang dari firman yang menciptakan langit dan bumi dan yang menopang semuanya. Dan hari Sabat itu membuat kita ingat, dan tujuan untuk ingatnya adalah untuk ingat hal-hal ini.
Jadi bukan hari Sabatnya, karena orang-orang Farisi mereka gedein hari Sabatnya. Padahal hari Sabatnya itu tanda untuk tunjuk kepada hal-hal yang kita pelajari hari ini. Bahwa Tuhan yang bekerja, Tuhan yang istirahat. Dan kalau saya istirahat artinya saya nggak mau ganggu gugat apa yang sudah sempurna. Dan Tuhan bisa membuat sesuatu dari nothing. Itu pekerjaan penciptaan. Dia bisa saya yang nothing diciptakan kembali dan tetap dalam kondisi utuh setelah diciptakan. Sebagaimana benda-benda yang diciptakan utuh sejak dia istirahat pada hari terakhir dia bekerja menciptakan bumi dan segala isinya. Ingat hari Sabat untuk dipelihara kekudusannya. Kita harus ingat bahwa kuasa yang memisahkan hari ke-7 dari 6 hari sebelumnya adalah kuasa yang memisahkan saya dari dosa. Hari Sabat mengingatkan itu. Kuasa itulah kuasa yang menciptakan langit dan bumi, dan walaupun pekerjaan penciptaan sudah selesai, hasil ciptaannya masih sama. Artinya Tuhan yang sanctify saya, tuh kan kita tahu yang bekerja Tuhan Yesus kan, Bapa dalam Kristus. Dan Kristus yang menciptakan saya dengan kuasanya adalah Kristus yang sanctify saya. Kristus adalah yang memisahkan saya dari dosa. Berapa lama? Selama-lamanya. Jadi apakah hari Sabat itu sangat istimewa untuk kita yang dibesarkan yang sangat mengenal hari Sabat? Bukankah hari Sabat itu namanya orang Advent? Pentingnya bukan main. Betul, tapi sangat disayangkan nggak ngerti kenapa pentingnya. Nggak salah untuk bilang pentingnya, tapi nggak ngerti kenapa pentingnya. Tapi nggak perlu kita tetap nggak ngerti. Itu fungsinya untuk belajar kan. Bahwa hari Sabat itu sangat penting. Jadi jamin saya masuk surga apa? Hari Sabat. Jamin saya berhenti berdosa apa? Hari Sabat. Jamin bahwa saya bisa hidup sempurna selama-lamanya apa? Hari Sabat. Jamin bahwa saya nggak usah berusaha untuk diselamatkan? Hari Sabat. Tuhan punya kuasa penciptaan adalah kuasa yang memisahkan saya dari dosa. Hari Sabat tandanya bahwa saya bisa pisahkan kamu dari dosa. Matius 1:21. Kita harus datang dan istirahat akan firman yang menopang semesta alam. Artinya waktu saya lihat semesta alam ini, yang saya bisa lihatlah, saya bilang yang menopang apa? Yang menopang adalah kuasa yang bisa pisahkan saya dan tetap memisahkan saya untuk selama-lamanya dari dosa. Di Matius 11:28 dia katakan, datang kamu yang bekerja, berusaha untuk memperbaiki diri seakan-akan kamu yang menciptakan dan beristirahat. Nah, Tuhan bilang, saya yang istirahat dari saya punya pekerjaan yang sudah sempurna. Dan istirahat itu karena sudah habis, tapi kuasa yang menciptakan tetap menopang walaupun saya sudah berhenti bekerja. Dan kuasa yang menciptakan dan menopang adalah kuasa yang memperbaiki kamu dan mempertahankan kondisi yang sudah diperbaiki itu untuk selama-lamanya. Kalau kamu ingat hari Sabat. Dan kalau kamu berhenti dari pekerjaan kamu, usaha kamu itu, saya akan berikan kamu istirahat di dunia yang baru kan. Karena saya punya yoke gampang, mudah, saya punya beban light. Apa artinya itu? Walaupun kamu istirahat hari Sabat, walaupun kamu istirahat, tapi kan kamu masih ada pekerjaan yang harus kamu lakukan. Tapi semua pekerjaan kamu sama dengan Adam, itu namanya istirahat. Artinya pekerjaan yang saya lakukan itu bukan pekerjaan untuk diselamatkan. Pekerjaan yang diberikan itulah pekerjaan hasil orang yang selamat. Pekerjaan yang dilakukan yang ringan itu adalah pengungkapan keselamatan saya, bukan pekerjaan untuk menyelamatkan diri. Adam dan Hawa itu kerja di Eden setelah mereka diciptakan sempurna, bukan untuk menjadi sempurna. Pekerjaan kita di dalam hari Sabat adalah pekerjaan yang bukan satu beban, tapi pengungkapan hasil pekerjaan Tuhan dalam saya. Hari Sabat ini adalah tanda yang sangat besar akan hasilnya kuasa Tuhan Injil Kristus itu. Hari Sabat itu adalah tanda keberhasilan Injil Kristus. Hari Sabat diberikan di Eden yang sempurna. Dan di dunia ini hari Sabat adalah cuplikan rasa manisnya Adam dan Hawa waktu menikmati hari Sabat di Eden yang kita pun akan nikmati di Eden yang baru nanti. Di saat karakter Kristus dengan sempurna memantulkan Kristus, ini dia artinya
Apa artinya perfectly reproduce? Very good. Di saat Kristus punya kuasa yang bekerja menciptakan segala-galanya dan dikatakan very good, bekerja untuk menghasilkan orang-orang yang very good. Manusia bilang apa? Saya datang untuk siap menjemput kamu untuk masuk dalam kerajaan Bapa. Jadi pekerjaan Tuhan, kuasanya masih bekerja di dunia ini untuk mengembalikan yang sempurna di Eden itu. Masih bekerja, dan kita kalau mengerti itu, itulah fungsinya hari Sabat, untuk ingat bahwa bukan saya. Jadi iman hari Sabat itu iman. Makanya penting sekali untuk belajar iman. Kita akan belajar seri iman mulai minggu depan, karena hari Sabat itu nggak bisa saya hargai kalau nggak ngerti iman. Hari Sabat itu bukan hanya bagian daripada Edennya Adam dan Hawa, tapi itu adalah istirahat yang akan dinikmati umat Tuhan selama-lamanya di Eden baru. Jadi hari Sabat itu adalah jembatan dari Eden tua dan Eden baru. Itu hari Sabat. Jadi kalau saya mau masuk Eden baru, apa tandanya? Hari Sabat. Karena hari Sabat mengingatkan Eden dulu dan Eden nanti, dan bekerja di bumi sekarang ini. Kuasanya hari Sabat. Di Yesaya 66 ayat 22-23 kita tahu semua, di dunia baru, langit baru apa? Kita akan datang worship Tuhan setiap hari Sabat. Dan setiap minggu juga kan? Setiap hari Sabat kita datang. Artinya hari Sabat ada terus nggak? Dah. Kalau dia jembatan artinya dia harus injak dua-duanya kan? Eden lama, Eden sekarang. Mereka terima hari Sabat, kita terima hari Sabat, dan diantaranya kita dengan kuasa yang diingatkan hari Sabat, diperbaiki jembatan yang rusaknya sehingga seakan-akan nggak pernah rusak oleh kuasa yang diingatkan oleh hari Sabat. Hari Sabat adalah cuplikan daripada Eden yang sudah hilang dan tetap ada dari Eden yang hilang sampai Eden yang diperbaharui. Hari Sabat jembatannya. Hari Sabat mengingatkan Eden yang dulu, dan hari Sabat adalah jaminan kalau orang percaya untuk masuk Eden yang baru. Diperbaharui. Edennya nggak diperbaharui, orangnya. Karena Eden kan dijaga terus keutuhannya. Yesaya 58 ayat 13, artinya hari Sabat itu sukacita dong. Kenapa sukacita? Karena hari Sabat itu memberi ingatan akan Eden yang sempurna dan memberikan jaminan untuk masuk ke Eden di saat kita sudah diperbaharui. Hari Sabat nggak pernah bisa menjadi beban. Kenapa mau beban? Seakan-akan masuk ke dunia baru adalah beban. Di Mazmur 92 dikatakan, lagu untuk hari Sabat. Untuk bersyukur, untuk nyanyi puji-pujian, thanks and praise. Bukankah itu sacrifice yang Tuhan require? Ayat 4 dikatakan, Engkau Tuhan membuat aku bersukacita melalui pekerjaanmu. Lihat ini, Tuhan yang bekerja, saya yang bersukacita. Dan bersukacita kata lainnya apa? Istirahat. Istirahat kan adalah pekerjaan yang menyenangkan bagi Adam dan Hawa. Jadi saya punya pekerjaan itu sukacita, dan untuk selama-lamanya kita masih bekerja. Tapi kerja itu adalah istirahat sukacita, hasil Tuhan yang bersukacita. Dan bukan hanya itu, adalah kemenangan di tangan Tuhan. Artinya hari Sabat itu menjamin kemenangan dari dosa. Dan bukankah satu sukacita untuk bisa menang dari dosa? Orang yang menghargai hari Sabat, kemenangan dari dosa, adalah orang yang sudah capek dengan dosa dan sudah benci dosa. Orang yang masih cinta dosa, dia nggak akan hargai hari Sabat. Karena hari Sabat itu mengingatkan kita sudah menang dari dosa. Sementara orang yang masih nikmati dosa, dia nggak bisa menghargai sesuatu yang mengingatkan dia bahwa dosa itu tidak enak. Kalau orang itu masih cinta dosa. Jadi hari Sabat itu adalah sukacita bagi orang yang udah capek berdosa. Dan waktu dia capek, dia sadar bahwa dia capek karena selalu dia berusaha. Dan pekerjaan berusaha itu bikin orang capek. Sementara kalau dia punya pekerjaan adalah istirahat dalam Tuhan, nggak ada capeknya, nggak ada rasa nggak senangnya, selalu sukacita dalam Tuhan. Karena kita tahu Tuhan yang menciptakan segala-galanya, adalah Tuhan yang memperbaiki apa yang sudah dirusak oleh dosa. Nanti di surga kita tahu, kita akan ketemu dengan domba Tuhan Yesus dengan Bapa. Kita lihat ya. Dan kita akan bilang apa?
Layaklah domba yang disembelih untuk terima kuasa, harta, kekayaan, hikmat, kekuatan, kehormatan, kemuliaan, dan berkat. Layaklah Tuhan Yesus. Dan setiap makhluk dimanapun di semesta alam, di laut, di dalamnya, di semua pelosok semesta alam, mendengar blessing dan honor, glory, power kepada Dia yang duduk di tahta, satu, Bapa, dan kepada domba, dua, cuma dua, untuk selama-lamanya. Artinya selama-lamanya kita akan sembah Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan punya pekerjaan lah yang membuat kita menikmati segala-galanya. Dan nikmat itu adalah kerja, tapi kerja yang sangat penuh dengan sukacita adalah istirahat. Ini the rest that remaineth. Ini istirahat yang belum dinikmati orang di dunia. Yang banyak orang tidak sadar bahwa istirahat di dunia ini yang sukacita adalah istirahat persiapan untuk istirahat nanti untuk selama-lamanya. Saudara-saudara, ingat hari Sabat. Jangan lupa apa yang diingatkan hari Sabat. Dengan jadi orang Advent, seakan-akan nggak perlu dipikirkan lagi. Padahal untuk jadi orang Advent, itulah yang harus selalu dipikirkan. Dan oleh sebab itu saya mau kasih ingat kita semua. Ingat hari Sabat. Hari Sabat itu mengingatkan kita akan apa? Itu yang diingatkan hari Sabat, itulah yang kita harus selalu ingat. Bukan harinya. Artinya kalau kita benar-benar ingat itu semuanya, kita senang sekali waktu masuk hari Sabat. Dan boleh dikatakan look forward untuk hari Sabat berikutnya waktu hari Sabat ditutup. Karena itu adalah sumber sukacita pengharapan kita untuk hidup tanpa dosa dengan Bapa dan anaknya untuk selama-lamanya. To God be the glory, everybody.